Sementara BUT tipe yang kedua, BUT tipe yang kedua ini kita namakan dengan BUT tipe aktivitas. Kalau kita berbicara BUT tipe aktivitas, ini kita kelompokkan ada dua kelompok. Pertama, proyek konstruksi, perakitan, dan BUT tipe aktivitas dalam hal pemberian jasa. BUT tipe aktivitas, proyek konstruksi, perakitan. Kalau kita berbicara BUT tipe aktivitas, proyek konstruksi dan perakitan, ini ada perusahaan dari luar negeri, ini saya asumsikan X-Corporation. X-Corporation ini membangun suatu proyek konstruksi di Indonesia, maka X-Corporation dinamakan BUT selama X-Corporation memiliki kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia. Kalau X-Corporation tidak memiliki kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia, maka X-Corporation bukan BUT. Ini BUT proyek konstruksi, instalasi, dan perakitan. BUT tipe aktivitas yang pertama. BUT tipe aktivitas yang kedua yaitu dalam hal pemberian jasa. Dalam hal pemberian jasa ini Anda tengok, pertama menurut Undang-Undang Domestik. Menurut Undang-Undang Domestik Indonesia, dalam hal pemberian jasa, selama jasa ini diberikan di Indonesia melebihi 60 hari, berarti BUT. Tetapi kalau jasa diberikan kurang dari 60 hari, berarti bukan BUT. Ini menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang PPH. Undang-undang perpajakan kita menurut undang-undang domestik ini kita pakai sebagai acuan jika Indonesia dengan negara mitra belum ada perjanjian perpajakan, belum ada tax treaty, maka kita menganut undang-undang domestik. Untuk menentukan BUT atau tidak jasa, selama jasa diberikan di Indonesia melebihi 60 hari berarti BUT. Kalau jasa diberikan di Indonesia kurang dari 60 hari berarti bukan BUT. Bagaimana implikasi perpajakannya menurut undang-undang domestik? Menurut undang-undang domestik kita menganut standar ganda, ada atau tidak ada BUT berarti Indonesia berhak mengenakan pajak. Kalau BUT ya berarti akan dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Tapi kalau bukan BUT ya berarti akan dikenakan tarif pasal 26, 20% dari penghasilan bruto. Sebagai contoh ini saya asumsikan, ini dalam negeri, ini luar negeri. Di luar negeri ini saya asumsikan ini ada XYZ Corporation. XYZ Corporation ini saya asumsikan dia dari negara Mauritius. Mauritius dengan Indonesia dulu sudah ada treaty tapi gagal. Sekarang belum ada tax treaty lagi. Berarti kalau ada transaksi Indonesia dengan Mauritius berarti karena belum ada tax treaty Anda menggunakan undang-undang domestik. XYZ Corporation ini memberikan jasa internal audit di PT ABC Jakarta. Pemberian jasa ini berlangsung selama berapa hari? Pemberian jasa ini berlangsung selama 40 hari. XYZ Corporation dapat penghasilan dari Indonesia sebanyak 400 juta. Oke. Jasa yang diberikan oleh XYZ Corporation selama 40 hari berarti bukan BUT karena kurang dari 60 hari.
Kalau bukan BUT berarti PT ABC berhak melakukan pemotongan pajak? Enggak, pasti berhak. Maka PT ABC akan melakukan pemotongan PPh pasal 26, 20% dari penghasilan bruto dari 400 juta. Berarti 80 juta ini akan dipotong oleh PT ABC. Bagaimana Pak kalau jasa ini diberikan di Indonesia selama 100 hari Pak? Jika jasa diberikan di Indonesia selama 100 hari, XYZ Corporation memperoleh penghasilan dari PT ABC sebanyak 6 miliar. Ini saya asumsikan 40%-nya ini merupakan beban yang berhubungan dengan 3M. Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jika XYZ memberikan jasa di PT ABC selama 100 hari, jelas melebihi tim tes, berarti XYZ Corporation memiliki BUT. Karena jasa diberikan di Indonesia melebihi tim tes. Kalau BUT berarti PT ABC akan memotong tarif pasal 17, yaitu 25%. Tarif tunggal dikalikan neto. Netonya berapa? Beban yang dikeluarkan 40%. Berarti perkiraan penghasilan netonya Anda dapatkan senilai berapa? 3 miliar 600 juta. Berarti akan dipotong pajak senilai berapa? Ini Anda tengok 1,5 sama 3, 1,8 separuhnya. Ini berarti dipotong pajak senilai 900 juta. Ada sisa laba setelah pajak. Sisa laba setelah pajak senilai berapa? Sisa laba setelah pajak Anda tengok ini senilai 2,7 miliar. 2,7 miliar ini sisa laba setelah pajak. Ini jika dibawa pulang ke negara Mauritius, maka Indonesia akan mengenakan pajak lagi yang dinamakan Brand Profit Tax. Tarif Brand Profit Tax-nya berarti mengacu pasal 26, 20% dikalikan 2,7 miliar. Ini pajak atas Brand Profit Tax. Akan dibebaskan dari Brand Profit Tax manakala sisa laba setelah pajak ini diinvestasikan di Indonesia untuk berinvestasi. Berarti tidak ada Brand Profit Tax. Ini menurut Undang-Undang Domestik Perpajakan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana menurut tax treaty, Pak? Kalau kita berbicara tax treaty ini kita pakai sebagai acuan jika Indonesia dengan negara mitra sudah ada perjanjian perpajakan. Maka kita mengacu pada tax treaty. Jadi tax treaty ini kita pakai sebagai acuan jika Indonesia dengan negara mitra sudah ada perjanjian perpajakan. Ini kita pakai tax treaty. Sampai hari ini sudah ada 65 negara. Dulu 59 negara, sekarang bertambah menjadi 65 negara. Terakhir kalau nggak salah Vietnam itu. Jadi beberapa tahun yang lalu baru 59 negara, sekarang 65 negara yang sudah mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia dalam bentuk tax treaty. Tax treaty ini kita pakai sebagai acuan jika Indonesia dengan negara mitra sudah ada perjanjian perpajakan. Menurut tax treaty, Indonesia hanya bisa mengenakan pajak jika terdapat BUT. Jika tidak terdapat BUT, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak. Hak pemajakan berada di negara domisili. Sebagai contoh, ini X Corporation. X Corporation ini saya asumsikan ini dari Australia. Ini memberikan jasa di dalam negeri, memberikan jasa di Indonesia. X Corporation ini dari Australia memberikan jasa di PT Bank Permata.
Jasa ini diberikan dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020. Atas jasa yang diberikan, X Corporation dapat penghasilan dari PT Bank Permata sebanyak 3 miliar. Anda tengok, jasa diberikan di Indonesia selama berapa hari? Januari 31 dikurangi 2 berarti 29 hari, ditambah 25 berarti jasa diberikan sebanyak 54 hari. Temtes Indonesia Australia, Anda lihat di dalam tarif Temtes BUT 120 hari, jasa diberikan kurang dari Temtes. Berarti Indonesia tidak berhak mengenakan pajak sama sekali. Yang berhak mengenakan pajak ini adalah Australia, negara domisili. Ini yang diatur di dalam tax treaty. Ingat. Bagaimana Pak kalau jasa ini diberikan di Indonesia dari tanggal 3 Januari sampai dengan 25 Mei Pak? Jelas. Berarti jasa diberikan di Indonesia melebihi Temtes, melebihi 120 hari. Berarti hak pemajakan berada di Indonesia. PT Bank Permata berhak melakukan pemotongan pajak. Kalau PT Bank Permata berhak melakukan pemotongan pajak, ya sama. Intinya pasal 17, 25% dikalikan perkiraan penghasilan neto. Penghasilan netonya berapa? Penghasilan bruto dikurangi dengan beban. Anda kalikan tarif pajak 25%. Lah nanti sisa laba setelah pajak, jika dibawa pulang ke Australia, jika dibawa pulang ke negaranya, maka Indonesia atau pemberi kerja PT Bank Permata melakukan pemotongan pajak lagi yang dinamakan Brand Profit Tax. Lihat tarif Brand Profit Tax Indonesia Australia di dalam tax treaty, di situ 15%. Berarti sisa laba setelah pajak nanti kalau dibawa pulang ke negara asal, maka Indonesia mengenakan pajak lagi, yaitu 15% tadi. Akan dibebaskan dari Brand Profit Tax, manakala sisa laba setelah pajak ini ditanamkan kembali di Indonesia untuk berinvestasi. BUT yang ketiga. BUT yang ketiga kita namakan dengan BUT tipe keagenan. Anda sering mendengar istilah BUT tipe keagenan. BUT tipe keagenan. Ini Anda di dalam negeri, ini luar negeri. Di luar negeri, di Arab Saudi ada X Corporation. Produk X Corporation ini belum dipasarkan di Indonesia, maka Anda akan mengadakan kontrak keagenan dengan salah satu perusahaan dari Arab Saudi, yaitu X Corporation. Kalau kita berbicara BUT tipe keagenan, BUT tipe keagenan dinamakan BUT seperti apa, dinamakan bukan BUT seperti apa. Anda lihat dulu kontrak keagenan. Kalau kita berbicara kontrak keagenan, selama kontrak keagenan ini bersifat tidak bebas, berarti BUT. Tapi kalau kontrak keagenannya bersifat bebas, berarti bukan BUT. Kontrak keagenan ini bersifat bebas. Jadi kalau kontrak keagenan bersifat tidak bebas, berarti BUT. Selama kontrak keagenan bersifat bebas, berarti bukan BUT. Bukan BUT. Di dalam BUT tipe keagenan, untuk menentukan terdapat BUT atau tidak, Anda tengok kontrak keagenan yang disepakati. Selama kontrak keagenannya ini bebas, berarti bukan BUT. Tapi kalau kontrak keagenannya bersifat tidak bebas, berarti BUT.
Apa yang dinamakan dengan kontrak keagenan yang bersifat bebas dan tidak bebas? Kalau Anda bisa bertindak atas nama diri Anda sendiri, berarti kontraknya bebas. Harganya Anda tentukan sendiri, pemasarannya Anda kelola sendiri, manajemennya Anda atur sendiri. Berarti kontrak keagenannya kontrak keagenan yang bersifat bebas. Tapi kalau dalam kontrak ini semuanya dikendalikan oleh X corporation, manajemennya diatur oleh X corporation, harganya ditentukan oleh X corporation. Berarti kontrak keagenannya ini bersifat tidak bebas. Jadi selama kontrak keagenannya bersifat tidak bebas, berarti BUT. Tapi kalau kontrak keagenannya bersifat bebas, ya berarti bukan BUT. Implikasi perpajakannya sama yang tadi saya kemukakan ke Anda. BUT tipe terakhir, BUT tipe yang keempat atau BUT tipe yang terakhir ini saya kemukakan, yaitu BUT tipe perusahaan asuransi. BUT tipe yang keempat yaitu BUT tipe perusahaan asuransi. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Untuk menentukan BUT atau tidak, caranya di mana? Lihat dulu. Ini saya asumsikan dalam negeri, ini saya asumsikan luar negeri. Ini ada perusahaan dari luar negeri yaitu X Insurance. X Insurance ini pesertanya di Indonesia banyak sekali. Anda peserta asuransi dari X Corporation, dari X Insurance. Untuk menentukan BUT atau tidak, jika asuransi, peserta asuransi ini bayar preminya melalui brokernya di Indonesia, ini broker. Jika peserta asuransi bayar preminya melalui brokernya di Indonesia, berarti BUT. Tetapi kalau peserta asuransi ini bayar preminya langsung ke luar negeri, berarti bukan BUT. Ini untuk perusahaan asuransi. Implikasi perpajakannya sama tadi yang saya kemukakan ke Anda. Jadi kembali ke BUT yang tadi saya kemukakan. BUT ini kita kelompokkan ada 4 tipe BUT. BUT yang pertama kita namakan BUT real BUT, BUT real, atau yang tadi saya kemukakan ke Anda, BUT tipe yang kedua yaitu BUT tipe aktivitas. BUT tipe aktivitas kita kelompokkan ada 2, proyek konstruksi, instalasi dan perakitan, dan BUT tipe aktivitas dalam hal pemberian jasa. BUT yang ketiga yaitu BUT tipe keagenan, dan BUT yang keempat BUT tipe perusahaan asuransi. Ini seputar bentuk usaha tetap. Baru nanti kita tengok bagaimana pengakuan laba BUT, bagaimana perlakuan perpajakan atas dependent personal service, bagaimana perlakuan perpajakan atas independent personal service. Nanti kita tengok di periode berikutnya. Oke, ini seputar bentuk usaha tetap yang bisa saya berikan ke Anda. Terima kasih. Sekian video pembelajaran perpajakan internasional. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.